kenapa Buddha dengan Kristen jarang bertabrakan? Karena nggak mirip sama sekali. Tapi Islam, Kristen, Yahudi itu mirip satu sama lain. Islam mengenal Nabi, Yahudi mengenal Nabi, Kristen mengenal Nabi. Padahal definisinya belum sama. Maka kemudian berebut klaim, kan begitu kan? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan yang penting dan sangat menarik. Karenanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menyaksikan sampai tuntas. Ulasan ini saya beri judul, Kenapa Kristen dan Islam sering tabrakan? Ini penjelasan dari Dr. Bambang Nursena. Tanpa panjang lebar, mari kita simak dan saksikan penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Saya pun ketika menyebut Muhammad kan saya selalu menyebut Nabi. Bukan berarti Nabi menurut Kristen, Nabi menurut mereka, kan gitu kan? Seringkali orang Kristen yang model-model keras itu juga negur saya. Saya perhatikan Pak Bambang kalau menyebut nama Muhammad selalu dengan nada hormat, lengkap dengan sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau saya menyenangkan tetangga saya kan dapat pahala. Kan bukan berarti saya ikut mengakui. Saya berikan contoh. Ketika kita menyebut Siddhartha dengan Gautama, dengan Buddha. Buddha itu artinya orang yang menerima pencerahan. Kita menyebut ini lahirnya Sang Buddha, hari raya Waisak. Apakah berarti orang Kristen mengakui Sang Buddha sebagai pencerah kita? Tidak. Itu karena sopan santun dalam pergaulan sosial. Tapi kenapa Buddha dengan Kristen jarang bertabrakan? Karena nggak mirip sama sekali. Justru karena Naruto dengan Naruto tadi mirip, maka sering tabrakan, kan gitu kan? Nggak mirip sama sekali. Hindu punya Maharshi, kita punya Nabi, tapi nggak mirip sama sekali kan? Buddha punya Sakya Muni atau punya Bodhisattva atau Sang Buddha, kita nggak ada. Kita ada Nabi, Kristus. Tidak mirip. Konghucu dengan Kristen nggak mirip, maka nggak pernah tabrakan. Karena memang tidak ada kemiripan yang diperebutkan apa. Tapi Islam, Kristen, Yahudi itu mirip satu sama lain. Islam mengenal Nabi, Yahudi mengenal Nabi, Kristen mengenal Nabi. Padahal definisinya belum sama. Maka kemudian bertengkar, berebut klaim, kan begitu kan? Kristen mengenal Rasul, Islam mengenal Rasul, kemudian saling klaim mana yang benar. Yesus itu sendiri disebut Rasul dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Kenapa kamu jadikan Tuhan? Loh, padahal definisi Rasulnya tidak sama, meskipun ucapannya sama. Makanya yang mirip-mirip gini malah sering bertengkar. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan ulasan atau penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Terus terang, secara pribadi saya jujur berkata, ada banyak pernyataan dari Dr. Bambang Nursena yang dapat menjadi sebuah pegangan menarik dalam kehidupan kita,
khususnya dalam konteks kemajemukan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara spesifik terkait dengan kemajemukan dalam hal agama. Kita tahu di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya di tengah-tengah aneka ragam agama yang ada, masing-masing agama secara umum memiliki hari raya besar. Dalam konteks Kristen dan Katolik ada yang namanya Hari Jumat Agung, ada juga yang namanya Hari Natal. Di dalam saudara kita Islam ada yang disebut dengan Hari Raya Idul Fitri, Hari Idul Adha. Saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Ketika kita mengucapkan selamat hari raya kepada agama tertentu yang diakui di negara kita ini, saya pikir hal itu tidak akan mungkin atau mustahil menggerus keyakinan kita. Ada pemikiran ketika kita mengucapkan selamat hari raya tertentu sesuai dengan agama yang ada di Indonesia, hal itu tidak membuat kita beralih keyakinan atau tidak akan mencemarkan keyakinan kita. Seperti dikatakan hambanya Dr. Bambang Nursena, itu hanya dalam tataran atau takaran sopan santun dalam pergaulan sosial. Ketika kita mengucapkan hal itu dari ketulusan hati kita yang terdalam, bukan didasari atau bertitik tolak dari kita yakin dengan apa yang mereka yakini, tetapi sebagai bentuk toleransi dan persahabatan, sebagai bentuk sopan santun di dalam pergaulan sosial kita antara sesama manusia, sesama anak bangsa. Saya pikir tidak ada yang salah di sana. Hanya yang perlu kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, kenapa Kristen dan Islam sering tabrakan? Dalam konteks lain sering salah paham, sering tanda petik bertengkar. Ada apa? Kalau saya memperhatikan dalam konteks yang lebih luas, memang antara Kristen dan Islam sama-sama memiliki misi. Kalau saudara kita Islam menyebutnya dengan dakwah. Nah, dengan penyebaran doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaan dari masing-masing agama ini, kan seringkali justru menimbulkan hal-hal yang tidak suka antara satu dengan yang lain. Padahal sebenarnya kalau didiskusikan, didialogkan secara santun, secara baik, ya saya pikir, saya secara pribadi kalau ada saudara-saudaraku dari Muslim atau Islam yang menyampaikan doktrin, ajaran, keyakinan mereka kepada saya, ya saya harus menjadi seorang sahabat yang mendengarkan apa yang disampaikan. Dan tentunya saya tidak perlu tersinggung, tidak perlu marah, karena memang itulah yang diyakini oleh mereka. Nah, sekarang kita coba gali apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena ini. Kenapa Kristen dan Islam sering tabrakan? Karena memang banyak kemiripan. Seperti disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena tadi. Dalam konteks Yahudi ada namanya Nabi.
Kristen juga ada nabi. Dalam konteks saudara kita Islam juga ada nabi. Konteks Kristen dan Islam ada yang namanya rasul. Dan memang kita mengakui bahwa Yesus adalah rasul. Seperti yang sudah dikutip oleh hambanya tadi, Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus disebut di sini sebagai rasul dan imam besar. Memang ada di sini sebutan rasul bagi Yesus. Seperti saudara kita Islam juga mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul. Mirip, sebutannya persis sama. Tapi jangan lupa definisinya, artinya, maknanya belum tentu sama. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam konteks ini karena banyak kemiripan demi kemiripan, ada nabi, ada rasul, ada utusan, memang tidak bisa dipungkiri ada perbedaan juga. Saudara-saudara kita Islam berkata tidak sah iman seorang Islam kalau tidak mengakui Isa Al-Masih sebagai rasul atau nabi. Itu konteks saudara kita Islam. Ada perbedaan, di tengah perbedaan ada sebutan-sebutan yang sama tapi makna artinya bisa berbeda. Contoh sebagai rasul, konteks Kristen perlu dimengerti rasul, bahasa Yunaninya apostolos, utusan. Nah, konteks saudara kita Islam mengerti rasul itu apa? Konteks Kristen, rasul, apostolos, utusan berbeda dengan rasul, utusan yang dimengerti dipahami saudara kita Islam. Dalam konteks Kristen, Yesus itu disebut rasul atau utusan, dapat dikategorikan sebagai rasul utusan ilahi. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita buka Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini banyak disalahpahami oleh saudara-saudara kita di luar kekristenan, bahkan oleh apologet dan polemikus muslim. Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, hanya utusan. Karena memang bunyinya begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, karena sini disebutkan mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Nah, kesimpulan dari saudara-saudara kita di luar kekristenan, Yesus itu hanya utusan, yang benar sebagai Allah itu ya Bapa itu. Perjanjian lama Elohim atau Yahweh. Yesus bukan Allah. Pertanyaannya, benarkah konteks ayat ini menegaskan demikian? Coba kita lihat ayat yang kedua. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Coba perhatikan, Yesus itu berkuasa memberikan hidup yang kekal. Kalau Yesus itu hanya sebagai rasul manusia biasa, utusan, apostolos biasa, dalam konteks yang dimengerti oleh orang-orang di luar kekristenan, maka tidak punya potensi, tidak punya otoritas, tidak punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Rasul yang demikian ini tidak boleh diartikan dari sudut pandang saudara kita Islam. Kenapa? Yohanes 17 ayat yang kelima dikatakan demikian,
Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada. Yesus yang ada itu bukan dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, karena kemanusiaannya itu baru ada setelah dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus sebelum dunia ada itu kemuliaan dalam eksistensi keberadaan sebagai firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ketika misalnya orang-orang di luar kekristenan mengutip Ibrani 3 ayat 1 bahwa Yesus itu disebut rasul, apostolos, utusan. Saya mau sampaikan ini utusan yang berbeda, utusan yang ilahi, utusan yang datang dari sorga. Kenapa saya katakan demikian? Dipertegas dan diperjelas lagi di dalam Yohanes 8 ayat 42. Saya bacakan untuk kita. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kata mengutus di sini, mengutus Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang keluar dan datang dari Allah, dari Bapa. Keluar dan datang dari Bapa itu apakah kemanusiaannya? Tentu tidak. Tapi keberadaannya sebagai yang ilahi, keberadaannya sebagai firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, pernyataan orang-orang di luar kekristenan menegaskan begini. Yesus itu kan rasul menurut Ibrani 3 ayat 1. Kenapa Anda jadikan Tuhan? Kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Sekarang begini Bapak Ibu Saudara, tidak pernah orang Kristen sepanjang sejarah segala abad, termasuk bapak-bapak gereja, termasuk para rasul, termasuk murid-murid dari para rasul, termasuk murid-murid dari para rasul, sampai kepada orang Kristen sepanjang sejarah segala abad, sampai nanti Kristus datang pada kali yang kedua, gak pernah orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan tolong dimengerti, dipahami, Yesus sebagai Tuhan bukan pengertian Yesus sebagai Allah. Saya ulangi kembali, Yesus diakui, dipercayai orang Kristen sebagai Tuhan bukan dalam pengertian sebagai Allah. Karena Tuhan di situ dalam pengertian gelar, jabatan kepenguasaan. Gelar jabatan kepenguasaan itu bukan karena diangkat dijadikan oleh manusia, bukan karena diangkat dijadikan oleh Konsili Nikea Konstantinopel 325 seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga oleh Irena Handono. Tidak. Yesus itu dijadikan Tuhan. Yang menjadikan Tuhan bukan seperti kita memilih ketua RT, RW, lurah atau kepala desa, presiden, gubernur, wali kota. Bukan. Apa pangkat kita, apa wewenang hak kita, apa otoritas kita? Mengangkat Yesus menjadi Tuhan, melantik Yesus menjadi Tuhan, menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Tidak. Alkitab menegaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 jelas berkata begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat, Allah telah mengangkat, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Yesus yang disalibkan berarti Yesus yang manusia itu. Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia itu dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi penguasa. Jadi Tuhan di situ bukan nama kalau terhubung terkait dengan Yesus. Tuhan di situ adalah gelar jabatan kepenguasaan. Kristus itu artinya Kristos, Mesias, bahasa Ibrani, Mesias yang diurapi. Jadi Allah yang menjadikan Yesus menjadi penguasa dan yang diurapi. Makanya Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi diberikan segala kuasa berarti pasti ada yang menerima kuasa, ada yang memberikan kuasa. Yang memberikan kuasa kalau kita kaitkan dengan Kisah Para Rasul 2:36 adalah Bapa di sorga yang maha kuasa. Kekuasaannya diberikan kepada Yesus. Itu pengertiannya. Jadi tidak benar ada orang Kristen dari sejak para rasul, bapak-bapak gereja, sepanjang sejarah segala abad sampai kapanpun yang mengangkat, menjadikan, melantik Yesus menjadi Tuhan. Tidak ada itu. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi tabrakan, perselisihan, salah paham, pertengkaran antara Kristen dan Islam, sebenarnya Dr. Bambang Nursena dalam berbagai kesempatan telah menegaskan kalimatnya begini: jangan menilai agama orang lain dari sudut pandang Anda menilai agama sendiri. Contoh, saya tidak boleh menilai agama Islam dari sudut pandang saya menilai agama saya sendiri. Kalau itu yang dilakukan dipaksakan, akan menimbulkan kegagalpahaman, kesalahpahaman, kesalahpengertian satu dengan yang lain. Demikian sebaliknya. Karena istilah demi istilah, sebutan demi sebutan boleh sama, tetapi pengertiannya berbeda. Jadi kalau misalnya contoh, saudaraku Islam mengartikan Nabi adalah ini, mengartikan Rasul atau utusan adalah ini, dan pengertian Nabi, Rasul, utusan itu dipaksakan konsep, definisi, arti, makna Nabi, Rasul, utusan itu menjadi definisi yang dimengerti, dimaknai, dipahami orang Kristen, akan menimbulkan tabrakan, kesalahpahaman, kesalahmengertian, bahkan bisa menimbulkan pertengkaran. Banyak lagi yang lain. Ada juga yang disebut dengan anak Allah. Anak Allah dalam konteks Kristen itu sebutan kata kias untuk firman. Anak Allah bukan berarti Allah itu beranak. Allah punya istri. Berarti kalau ada bapak, ada ibu Allah, ada anak Allah. Tidak, karena Allah itu roh. Allah yang ada roh tidak berjenis kelamin laki-laki, perempuan, bukan juga banci. Itu tidak ada konotasi biologis, tidak ada konotasi seksual. Tapi itu adalah kata kias yang menunjukkan anak Allah adalah firman itu sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dan juga apa yang telah dijelaskan hambanya Dr. Bambang Nursena dapat makin mencerahkan kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia, berdiri dan berjalan dalam kebenarannya. Amin.